Judul pembicaraan saya pada siang hari ini saya katakan Beautiful Minds. Saudara, kalau dengar kata beautiful, enak gak didengar kata beautiful? Enak. Siapa yang bilang tidak enak kalau beautiful? Semua kita setuju kalau kata beautiful itu enak. Saudara kalau sering ke mall atau ke tempat-tempat yang lain di mana banyak orang berbelanja. Ini khusus pada laki-laki. Kalau dia melihat beautiful woman lewat, sudah beautiful, seksi, pakaiannya yang indah dan cantik, bagaimana pandangan laki? Jangan bohong-bohong. Beautiful minds. Setiap tahun saudara kita memasuki tahun yang baru, apalagi malam-malam menyongsong tahun baru, kita mendengar banyak kesaksian yang mana kita sudah lewati berkat Tuhan yang limpah sepanjang tahun yang silam. Nah, berkat-berkat Tuhan itu kita syukuri dengan apa? Mengadakan perkumpulan dan kita menyongsong tahun yang baru ini. Pada tahun 2016 ini tidak sama dengan tahun yang sebelumnya. Tantangan masa depan kita tidak tahu. Pada pagi ini atau pada siang hari ini, saya lihat jamnya sudah hampir jam 2. Saya punya khotbah ini cukup panjang, apakah saya mau potong atau sedikit, tapi saya janji saya akan selesai kalau ini sudah selesai. Sebab ini ada terbagi dalam 5 bahagian. Kalau satu bagian dibutuhkan 10 menit, hampir 1 jam. Ditambah kesimpulan, ya 1 jam. Boleh saudara-saudara toleransi? Terserah. Saya akan coba mempersingkat khotbah ini. Saya akan bagikan di dalam 5 bagian dalam judul daripada khotbah ini. Seperti saya sudah katakan tadi, pada saat kita memasuki tahun baru, kesaksian kita sudah dengar. Sekarang, apakah yang kita akan lalui pada tahun yang 2016 ini? Pikiran kita, apakah kita boleh menyekolahkan anak-anak kita? Apakah kita boleh mensupport keluarga kita? Semua itu menjadi pertanyaan dalam pikiran kita. Dan segala keperluan yang kita perlu. Itulah keperluan yang pertama, keperluan yang paling besar. Kalau kita mau baca di dalam, saudara-saudara, dalam buku Filipi, di sana Rasul Paulus juga mendapatkan sama pengalaman Rasul Paulus waktu dia memberikan surat ke jemaat di Filipi. Bahkan Rasul Paulus pernah di penjara. Dia menderita dalam penjara. Rasul Paulus menderita dalam penjara bukan karena dia berbuat kesalahan. Dia menderita dalam penjara karena Injil kebenaran Kristus Yesus. Tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Saudara-saudara sekalian, Rasul Paulus waktu itu sedang menderita, dan dia dibantu oleh
sidang dari Filipi. Mereka mendoakan Rasul Paulus dalam pekerjaannya. Dia dipenjara, dia disiksa, tetapi semangatnya tidak akan hilang. Demikian pula dengan mengajarkan Rasul Paulus pada kita semua. Sidang Redland Fellowship pada tahun 2016 mengajak kita apa? Lebih semangat lagi menjelang tahun yang baru ini. Supaya kita boleh apa? Memajukan pekerjaan Tuhan di sini. Itulah bagian yang pertama. Kalau jamnya cepat sekali berjalan. Penolong yang besar itu, siapa yang penolong yang besar? Hanya Tuhan Allah. Allah yang sama waktu Allah sama Nuh, Allah yang sama waktu zaman Musa, Allah yang sama pada waktu zaman Ibrahim, dan tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Mereka tidak ada gentar sedikit pun. Karena aku akan kirim penolong yang kamu tidak sangka-sangka akan menolong saudara-saudara. Kadang-kadang kita merasakan kalau kita belum pasti akan terjadi lalu kita ragu-ragu. Jangan khawatir saudara. Penolong yang besar dari Allah. Kalau kita minta kepada Tuhan, Dia akan mengirimkan penolong yang pada kita masing-masing. Yang keempat, Allah adalah sumber dari segala sesuatu. Allah adalah kaya dari segala sesuatu. Dan Allah adalah kemuliaan dari segala sesuatu. Mengapa Allah memenuhi semua kebutuhan kita dengan berlimpah adalah karena itu menurut kekayaannya dan kemuliaannya. Sebagai ayat tema yang sudah bacakan tadi, secara alamiah adalah luar biasa dan Allah yang sangat kaya. Kalau kita sudah ikuti semua, keperluan yang besar, penolong yang besar, sekarang supply yang besar, sekarang sumber yang besar. Berbicara mengenai sumber, di sini sumber yang banyak di mana? Contoh, kasih contoh sumber minyak. Serahkan semua kita punya kehidupan langsung. Tidak khawatir saudara. Memang benar secara manusia kita memang khawatir apa akan terjadi. Mungkin secara budget, secara keuangan, secara apa semua yang kita butuhkan. Seperti kami sudah dengar dari saudara Lego. Kalau datang tagihan, kalau datang bill, bawa semua bill itu di hadapan Tuhan. Tuhan, lihat ini saya punya bill. Siapa yang mau bayar Tuhan? Beautiful Mind menggambarkan kita lebih dekat dengan Kristus. 2016. Putar channel saudara, sambung langsung dengan Kristus. Everything will be okay.